Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2630 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar terus firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini memberi kita semua peringatan buat kita agar kita tidak jatuh dari berbagai-bagai macam pencobaan yang saya yakin dan percaya aktor dari semua pencobaan ini adalah iblis. Pencobaan yang dimaksudkan dari firman Tuhan ini adalah godaan dari iblis yang menggoda saudara dan saya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya jatuh dalam dosa percabulan. Memang ini dosa yang banyak memakan korban, termasuk di kalangan anak-anak Tuhan, orang Kristen sendiri, bahkan ada juga dari hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa percabulan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba saudara perhatikan ayat sebelumnya. Ayat 8 sampai ayat 10. Perhatikan. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Haleluya. Bapak Ibu Saudara lihat, dampak dari dosa percabulan yang dilakukan oleh bangsa Israel, saudara dapat melihat dalam Bilangan 25 ayat 1 sampai ayat 18. Di sana terjadi dosa percabulan yang membuat Tuhan murka, dan pada saat itu 23.000 orang mati karena dosa yang dilakukan oleh orang Israel, di mana mereka mengambil perempuan-perempuan Moab untuk dijadikan istri, dan istri mereka yang membelokkan mereka, orang-orang Israel, sehingga mereka tidak lagi menyembah kepada Allah yang disembah, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka tidak lagi menyembah kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Yahweh. Saudara, mereka dipengaruhi oleh istri-istri mereka yang dari Moab itu,
Akhirnya apa? Orang-orang Israel itu menyembah yang bukan Tuhan. Yang mereka sembah adalah Baal Peor. Yang membuat Tuhan geram. Yang membuat Tuhan murka. Dan membunuh 23.000 orang dalam satu hari. Karena apa? Karena Israel berbuat dosa cabul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara jatuh dalam dosa percabulan, segeralah bertobat. Karena saudara kalau tidak bertobat, saudara akan celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang saya katakan beberapa waktu yang lalu, setan atau iblis sekarang ini saudara, sudah bertransformasi. Kalau dulu itu wajahnya seram, wajahnya sangat menakutkan. Tetapi sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, bertransformasi menjadi cewek cantik, cowok ganteng, yang menarik hati saudara, supaya saudara melakukan dosa percabulan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Artinya apa saudara? Godaan-godaan yang menggoda iman saudara itu dialami juga oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Dialami oleh semua orang. Makanya firman Tuhan ini katakan itulah pencobaan-pencobaan biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara mengaku percaya Tuhan, tetapi saudara jatuh bangun dalam dosa itu. Mungkin saudara berkata, waduh Pak Pendeta, soalnya enak Pak Pendeta bertobat saudara. Saudara ada juga yang karena kehidupan rumah tangga tidak bahagia, akhirnya mencari dalam tanda kutip kebahagiaan di luar rumah tangga. Mencari orang untuk berselingkuh dan sebagainya. Bertobat saudara. Saudara memang mungkin saudara lihat sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tetapi kalau saudara terus melakukan itu, tidak sadar, tidak bertobat, tidak kembali kepada Tuhan, maka murka Tuhan akan menimpa saudara, cepat atau lambat. Bertobatlah. Saudara kalau mendengar firman Tuhan ini, bertobat. Tinggalkan orang ketiga. Tinggalkan selingkuhanmu. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan burukmu. Tinggalkan. Bertobat. Hiduplah dalam kekudusan. Supaya Tuhan berkenan kepada saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pencobaan itu kan bertujuan untuk menjatuhkan saudara dan saya. Kalau saudara kuat, saudara berhasil melewati semua pencobaan-pencobaan itu, saudara tidak tergoda, sampai pada akhirnya saudara berhasil melewati semua tantangan-tantangan, pencobaan-pencobaan yang mau menjatuhkan iman saudara. Tapi saudara berhasil menepis itu semua. Saudara lolos ujian. Dan saya percaya saudara, kalau kita lolos uji, sudah pasti kita akan naik level. Kita pasti akan naik kelas. Amin. Haleluya. Tapi memang saudara, tidak sedikit yang jatuh dalam pencobaan-pencobaan ini. Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar. Karena kita ada di penghujung zaman ini, di akhir zaman. Makanya iblis bekerja dengan luar biasa. Membuat saudara dan saya jatuh dalam pencobaan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus membentengi diri kita. Supaya kita tidak tergoda. Saya yakin dan percaya saudara, memang umpan yang dikasih oleh iblis itu pastinya menarik. Pastinya enak. Karena kalau tidak menarik, tidak enak saudara, kita akan tidak terpengaruh dengan godaan-godaan itu. Tapi iblis mengemas supaya kita tertarik. Tujuannya supaya saudara dan saya jatuh dalam dosa ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Dengar ini baik-baik. Jangan tergoda karena melihat penampilannya. Jangan tergoda, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis mau membuat saudara jatuh dalam dosa supaya saudara kena murka Tuhan. Saudara yang masih hidup dalam percabulan, persinahan, bertobat dari sekarang. Karena bisa saja ini teguran terakhir dari Tuhan untuk kita. Tapi kita masih mengeraskan hati. Kita masih membangkang. Kita tidak mau mendengarkan. Akhirnya apa? Datang murka Tuhan. Mati binasa. Bapak Ibu Saudara bertobat. Iblis itu tadinya malaikat yang ada di ring satunya Tuhan. Betul? Malaikat yang jatuh dalam dosa karena ingin menyamakan dirinya seperti Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan buang dia ke dalam dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis jatuh dalam dosa. Dia tidak mau hanya sendiri. Dia mau ajak saudara dan saya, makanya kita harus kuat. Amin. Harus kuat godaan. Harus kuat saudara dari pencobaan-pencobaan. Kita harus fokus kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya. Pencobaan-pencobaan yang mau menjatuhkan saudara dari iman saudara, dari kehidupan saudara, supaya cemar. Saya yakin saudara, semuanya itu berasal dari iblis. Pencobaan-pencobaan itu ingin menjatuhkan saudara dan saya. Tapi kita harus kuat. Amin. Haleluya. Pelajarannya dari kebenaran firman Tuhan ini apa? Yang pertama kita belajar bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa. Yang dialami oleh semua orang. Dan tidak melebihi kekuatan kita. Jadi saudara jangan baper. Jangan playing victim. Jangan merasa diri saudara, aduh kenapa ya? Saya kok jadi Kristen, saya kok jadi mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Kenapa ini terjadi begini, begitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pencobaan. Ini membuat supaya saudara meninggalkan iman saudara, tidak lagi melayani Tuhan. Itu tujuan iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pencobaan-pencobaan yang saudara dan saya alami itu pencobaan-pencobaan biasa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan jangan baperan, jangan playing victim. Jangan saudara menyesal, jangan mundur, jangan menyerah. Karena baru mendapatkan satu pencobaan, saudara sudah goncang iman saudara. Kalau sudah goncang iman saudara, baru saudara kena satu pencobaan, saudara mundur, saudara berarti saudara lemah, saudara harus kuat. Amin. Karena kalau kita mengikut Tuhan, ya pasti banyak tantangan. Amin. Karena iblis gak suka kita dekat dengan Tuhan. Iblis gak suka kita hidup benar, sesuai dengan firman Tuhan. Dia gak suka. Makanya dia goda kita dengan pencobaan-pencobaan. Iblis menawarkan kita, ya sudah korupsi aja. Kan bos tidak tahu. Bos tidak lihat. Kamu bisa gelapkan ini. Oh, istrimu kan gak lihat. Kamu punya simpedes, simpanan perawan desa. Suamimu kan gak lihat. Dia sibuk kerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan saudara harus kuat. Pencobaan-pencobaan itu membuat saudara hancur. Jatuh dalam dosa dan binasa. Makanya kita harus kuat. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus kuat? Karena pencobaan-pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Makanya kita harus kuat. Haleluya. Yang kedua, Allah setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin di saat kita mengalami pencobaan terpuruk, mungkin kita merasa kenapa Tuhan biarkan saya alami semuanya ini. Kenapa Tuhan tidak membela saya? Kenapa Tuhan tidak berkati saya dan sebagainya? Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin itu yang iblis taruh dalam pikiran saudara. Sepertinya saudara
sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi dengar firman Tuhan ini. Katakan, sebab Allah setia. Dan karena itu, ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita Allah yang setia. Yang tidak pernah meninggalkan saudara sendirian. Mungkin saudara menganggap sepertinya ketika saudara mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, akhirnya bisnis saudara hancur, segala apa yang saudara kerjakan sepertinya berkat tertutup dan sebagainya, saudara. Akhirnya saudara mulai salahkan Tuhan. Ini karena Tuhan meninggalkan saya. Sudah dalam keadaan seperti ini, tidak ada lagi yang menolong saya. Saudara dengar ini baik. Kalau saudara masih bernafas, itu membuktikan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Dia adalah Allah yang setia. Kalau Tuhan tidak ada lagi dalam diri saudara, mati saudara. Betul? Karena apa saudara? Napas kita ini kan rohnya Tuhan. Tuhan berikan kepada kita. Kalau roh Tuhan sudah tidak ada pada kita, maka kita berhenti bernapas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasai dirimu, pikiranmu, hatimu. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara sendirian. Dia adalah Allah yang setia. Amin. Haleluya. Yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Tuhan selalu ada jalan keluar bagi kita. Perhatikan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Tuhan akan memberi kita jalan keluar. Amin. Tuhan tidak memberikan kita supaya kita lari dari masalah. Karena firman Tuhan dikatakan sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya apa saudara? Tetap kita jalani semuanya itu. Percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Haleluya. Tuhan selalu ada jalan keluar. Dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, Tuhan punya jalan keluar buat saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa firman Tuhan ini sungguh hidup dalam kehidupan saya. Saudara, saya berapa kali saudara hampir mati. Saudara, saya melihat di sana pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dalam keadaan saya sudah tidak berdaya, tapi Tuhan tolong. Amin. Saya menangkap bahwa di balik semua tantangan, persoalan, pergumulan yang saudara dan saya alami, mungkin kita lihat sudah jalan buntu, sudah tidak ada lagi jalan keluar. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, kita terus terhubung dengan Tuhan, terus berdoa, Tuhan pasti akan memberikan kita jalan keluar. Amin. Tuhan punya banyak cara, punya banyak solusi buat saudara dan saya yang selalu datang kepada Tuhan. Pasti Tuhan bela, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan kasih jalan keluar. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa betul semua orang akan mengalami pencobaan-pencobaan. Tapi pencobaan itu pencobaan biasa bagi kita orang percaya. Amin. Karena melalui pencobaan-pencobaan itu seperti saringan saudara, seperti filter saudara. Orang-orang yang tetap kuat dalam Tuhan, mereka tetap setia ikut Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi kepada kita, katakan itu bahwa itu pencobaan biasa. Amin. Tuhan tidak akan memberikan kepada kita pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Kalau kita mengalami ada banyak pencobaan, itu karena kita kuat. Amin. Haleluya. Yang kedua, dalam situasi yang terpuruk sekalipun, mungkin saudara menganggap saya sudah ditinggalkan oleh teman-teman saya, keluarga besar saya. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara sendirian. Sebab Dia adalah Allah yang setia. Bukti Allah
setia. Kita masih hidup, masih bisa bernapas. Itu bukti bahwa Allah kita, Allah yang setia. Dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatanmu. Yang ketiga, Tuhan selalu ada jalan keluar bagi kita orang-orang percaya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka. Tuhan memberkati mereka, buat mereka beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, dan hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber dari segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.